Faidatun man talabbasa bi shaumi tatawwu'in aw salatihi falahu qat'uhuma. Siapapun yang berkeadaan berpuasa sunat atau sumbah yang sunat, maka boleh bagi dia memutuskan keduanya kapanpun mau. Arti memutuskan itu bebatal baampih saat sedang melakukan la nusuka tatawu'in, tidak, atau la nusuki tatawu'in, tidak boleh memutus manasik sunat. Inilah yang menjadi pembeda antara manasik sunat dan ibadah selain manasik. Ibadah puasa, sembahyang, bila hukumnya sunat, kapan kita mau bebatal bisa. Tapi kalau rangkaian haji yang sunat, seperti haji yang kedua kalinya, pernah sudah berhaji, yang kedua hukumnya sunnah. Pernah sudah berumrah, maka umrah kedua hukumnya sunnah. Maka manasik yang kedua ini mun sudah kita jalani, kada boleh lagi dibatal-batalkan. Maka wajib disempurnakan. Arti disempurnakan dituntungakan. Wa man talabbasa biqada'i wajibin haruma qat'uhu walau muwassa'an. Siapa yang berkeadaan mengqadha yang hukumnya wajib, mengqadha kewajiban, maka haram memutusnya qadha itu walaupun qadhanya muwassa', diberi keleluasaan. Nah, apa arti keleluasaan? Dikarenakan umpama dia penyebab dia terhutang ibadat uzur. Kalau uzur itu kalaunya puasa garing, akhirnya kada puasa, nah itu uzur ya lah. Nah, maka qadanya muwassa'. Arti muwassa' itu diberikan kelonggaran, keleluasaan. Wayahapa inya mengqadha boleh hendak bulan Syawal atau setelah bulan Syawal, Zulqa'dah, hendak Zulqa'dah, Zulhijjah, terserah. Ada orang itu yang meninggalkan puasa atau sembahyangnya bukan karena uzur, tanpa ada alasan. Apa aja kada puasa kada apa-apa ya. Nah, ya kan, sehat wal afiat kada puasa. Sehat wal afiat kada sembahyang. Maka qadanya mudayyak, fauran. Arti fauran itu wajib situ sini. Ya kan? Kita kembali kepada masalah qadhaan tadi. Ada qadha tadi muwassa', qadha yang dapat kelonggaran. Ada qadha yang tidak diberi kelonggaran. Tapi bila sudah terjalani qadhanya, kada boleh lagi beampih atau bebatal di tengah gawian. Ya kan? Nah, pas sudah termasuki mengqadha, jangan lagi dibatal-batalkan, tuntungakan. Wa yahrumu 'ala zaujati an tasuma tatawwu'an aw qada'an muwassa'an wa zawjuha hadirun illa bi idnihi aw alima ridha aw ilmi ridahu. Dan haram hukumnya atas seorang istri puasa sunat atau mengqadha muwassa'. Qadha muwassa'. Nah, kayak tadi orang binian ini biasanya datang bulan. Nah, ya kalau
Lalu inya mengkodok, kodonya ini kan ngarannya muasa, dapat kelonggaran. Tapi inya hendak mengkodok kodonya. Bolehkah haramkah hukumnya tadi mengkodok tadi? Haram bila kada bapadah. Jadi mesti bapadah lawan laki. Kenapa jadi bapadah lawan laki jar? Kalau lakinya hendak makai siang-siang. Kalau mau memakai siang-siang orang berpuasa kan kalau digatuk-gatuk karena jadi bepadah lawan laki. Bolehkah kada bepadah? Boleh, munnya yakin laki ridho aja boleh. Jadi kada boleh kada bepadah tadilah. Haram atas istri puasa sunat atau qada muasa sedangkan suaminya berhadir, berada di rumah, kecuali dengan izin suami atau kecuali yakin ridhonya suami tanpa ada kasih tahu. Kada bapadahan tapi yakin makin dah pasti ya mah izin aja ya kan. Jarang juan itu mah ya kan. Jarang bener itu ya kan. Tatimmatun yahrumu shaumu fi ayyami tasyrik wal aidain. Haram berpuasa pada hari-hari tasyrik dua ti apa tuh 11, 12, 13 sama keringat lagi aku nah. 11, 12, 13 Dzul Hijjah hari tasyrik wal aidain dua hari raya Idul Fitri Idul Adha wa kadza yaumul syak. Begitupun haram puasa hari ragu-ragu yaitu tanggal 30 Sya'ban li ghairi wirdin bagi ketiadaan atau bukan karena wiritan. Kalau wiritan bolehlah. Orang ini sudah jadi wiritan apa wiritannya puasa munnya di wiritan kan ada bapak. Orang ini wiritan sudah puasa Senin Kamis tiba-tiba puasa Senin Kamis jatuhnya pada hari syak. Hari syak itu apa? Tanggal 30 Sya'ban. Yang sebelum-sebelumnya yang malamnya tidak terlihat hilal Ramadan atau viral di masyarakat bahwa hilal terlihat tapi pemerintah tidak mengambil keputusan, maka tanggal 30 Sya'ban itu disebut hari ragu-ragu. Kada boleh kita puasa, haram kita puasa kecuali wiritan kita sudah ya kan. Mun hari kenanya hari tasyrik itu mutlak kada boleh ya kan. Wiritan kada wiritan tetap kada boleh. Ini ceritanya di hari syak tadi. Kemudian wa huwa yaumus tsalats Sya'ban. Ada dijelaskanlah. Hari syak itu hari 30 Sya'ban. Wa qul sya'al khabaru bainan nas bi ru'yatil hilali wa lam yathbut. Dan sesungguhnya tersebar berita antara orang-orang terlihatnya hilal dan tidak nyata, tidak diputuskan. Tidak isbat ya kah? Tidak isbat kada sidang isbat. Masyarakat aja rame melihat hilal si udah dengaran si melihat hilal aja ya kalau tapi kada ada sidang isbatnya maka pada besok harinya disebut 30 Sya'ban masih dan 30 Sya'ban itu disebut hari ragu-ragu haram. Wa kadza ba'da nisfi Sya'ban seperti demikian sesudah nisfu Sya'ban selama tidak dia sambung dengan puasa sebelumnya. Jadi puasa nisfu Sya'ban sunat. Puasa 16 Sya'ban boleh. Mau misalkan hendak puasa 17 Sya'ban maka kada boleh hukumnya puasa 17 Sya'ban kecuali bersambung dengan hari-hari sebelumnya sampai ke nisfu Sya'ban ya kan, artinya bersambung lawan nisfu Sya'ban. Mun sampai tahalat sehari aja kada boleh kecuali tadi wiritan atau mengkodok tadi. Awalam yuwafiq adatahu selama tidak bertepatan kebiasaan dia. Nih jar aku tadi wiritan. Awalam yakun an nadrin aw qada'in atau selama bukan untuk bayar nazar atau untuk bayar qada'an. Walau an naflin walaupun mengqada' sunnat. Titik habis sudah telah.
Babul haji wal umrati huwa bi fathi awwalihi wa kasrihi lughatan al qasdu aw kasratuhu ila man yu'azzamu wa syar'an qasdul ka'bati lin nusukil ati. Bab haji dan umrah dibaca fathah awal, bisa juga dibaca kasrohnya. Jadi bisa dibaca al-hajj, bisa dibaca al-hijj. Pada bahasa maknanya menuju atau sering menuju. Kemana menujunya? Kepada orang yang dibesarkan, diagungkan, dimuliakan. Dan pada agama makna haji dan umrah qasdul ka'bati, menuju Ka'bah untuk rangkaian manasik. Ya kah? Kita tulak kemana ya? Tulak ke Ka'bah, tapi apa gawian? Manasik tawaf, sa'i. Ya kalau tah gawian-gawiannya nih melontar. Wa huwa minasyara'i'il qadimati. Manasik ini termasuk daripada syariat-syariat terdahulu, syariat kuno. Artinya sudah ada sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Cumanya rusak. Arti rusak itu setelah diangkatnya Nabi Isa alaihi salam, itu kereda lagi dunia ini dipimpin oleh seorang nabi. Ya kan, kereda bisa pemimpin seorang nabi. Lalu agama ini diotak-atik. Akhirnya tawafnya ada yang telanjang bulat, pakai telanjang tawafnya. Ada yang di Sofa dan Marwa itu dipasang berhala. Naik ke Sofa usap berhala ini, naik ke Marwa usap berhala ini. Udah dirusaknya ya kak. Padahal ritualnya ritual ibadat kepada Allah, dirusaknya. Waruya anna Adam, diriwayatkan bahwasanya Nabi Adam alaihi salam hajja arba'ina hijjatan, berhaji 40 haji, minal hindi masyan, daripada India dengan berjalan kaki. Wa anna Jibril qala lahu, dan bahwasanya malaikat Jibril berkata kepada dia, innal malaikata kanu yatufuna qablaka bihadzal baiti sab'ata alafi sanatin. Sesungguhnya mereka itu tawaf sebelum kamu di Baitullah ini 7.000 tahun. Qala Ibnu Ishaq, kata Ibnu Ishaq, lam yab'atillahu nabiyan ba'da Ibrahim alaihi salatu wassalam illa hajja. Tidaklah mengutus oleh Allah akan seorang nabi sesudah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, melainkan pasti pernah berhaji. Walladzi sarraha bihi ghairuhu annahu ma min nabiyyin illa hajja. Dan yang ditegaskan oleh selain beliau bahwasanya tak seorang nabi pun melainkan pasti berhaji. Jadi ada selain daripada Ibnu Ishaq meyakini setiap nabi pasti pernah berhaji. Tinggal lagi yang dikelilingi itu apakah Baitullahnya berwujud atau tidak berwujud tapi simbolis saja, berkeliling, ya kan, mengelilingi. Kalau ini kan ada simbolisnya, ada bangunannya yang kita kelilingi. Apakah di zaman itu ada memang wujud bangunannya ada atau tidak? Tetapi di dalam Al-Quran disebutkan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Sesungguhnya pertama kali bangunan yang dibuatkan untuk manusia adalah bangunan yang ada di kota Mekah mubarakah, yang diberkahi. Nah, dari situ kita pun berkeyakinan bahwasanya bangunan Ka'bah itu sudah ada. Tinggal lagi membangunnya itu bisa jadi para malaikat. Dipugar, dibagusi oleh para nabi, ya kah? Jadi para nabi ini mempertahankan bangunannya. Allah Ta'ala Maha Kuasa ya. Kereda manusia sebelum Nabi Adam kan kereda manusia. Makanya jar Jibril lawan Nabi Adam, malaikat sudah bertawaf di Baitullah ini 7.000 tahun. Nah, artinya sudah diulahkan. Dan tugas para nabi melestarikan.
Wassalatu afdalu minhu khilafan lil walladhi saraha bi ghairu an khilafan liman istasna hudan wa salihan. Berbeda pendapat bagi ulama yang mengecualikan Nabi Hud dan Nabi Saleh. Walladhi wassalatu afdalu minhu khilafan lil qadi. Salat lebih afdal daripada berhaji. Bersalahan bagi al-qadi. Wa furidha fi sanati sadisati al asah, diwajibkan haji itu tahun ke-6 atas pendapat yang paling sahih. Wa hajja sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwati wa ba'daha. Berhaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi dan sesudah jadi nabi. Wa qabla al-hijrati hijajan, dan sebelum nabi berhijrah beberapa kali haji, la yudara adaduha, dan yang tidak diketahui jumlahnya. Jadi nabi sebelum nabi hijrah ke Madinah, nabi berhaji berkali-kali. Sidin kan orang Mekah, ya kan? Haji Sidin berkali-kali tak diketahui berapa bilangannya. Wa ba'daha, sesudah hijrah, Nabi berhaji hijjatul wada ila ghairu. Haji wada, tidak yang lain, karena Nabi saat itu kondisi dalam peperangan. Jadi sangat sulit untuk masuk ke kota Mekah, kecuali saat ditaklukkannya sudah kota Mekah. Wa warada, dan datang riwayat man hajja hadzal baita kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa mengunjungi akan ini Baitullah, maka keluar dia daripada dosanya seperti hari melahirkan akan dia oleh ibunya. Artinya bersih daripada dosa. Tentu aja dosanya dosa kecil, ya kan? Karena dosa besar itu yang hapusnya taubat. Qala syekhuna fi hasyiatil idahi qauluhu kayaumi waladathu ummuhu. Kata guru kami di dalam hasyiah al-idah, perkataannya seperti hari melahirkan akan dia oleh ibunya, yashmalut tabi'ati, itu meliputi tabiat. Tabiat itu hak manusia ajalah, hak-hak manusia. Umpama ada memukul orang, menyembati orang, mau kada mau minta halal kan? Itu komentar guru kami aja, hadis yang berbunyi yauma waladathu ummuhu, seperti hari dilahirkan oleh ibunya, itu maksudnya sidin meliputi aja sidin hak-hak manusia. Wa waradat tasrihu bihi fi riwayatin, dan datang ketegasan dengan ini dalam satu riwayat. Wa abtabihi ba'du masyayikhina, dan berfatwa dengan hal ini oleh sebagian guru-guru kami. Lakin zahiru kalamihim yukhalifuhu, akan tetapi zahir dari perkataan mereka menyelisihi hal ini atau hal itu. Wal awalu awfaqu bi zawahiri sunnati, pendapat yang pertama itu lebih cocok dengan zahir hadis. Pendapat wasani awfaqul bil qawaid, adapun pendapat kedua lebih cocok dengan kaidah. Artinya kaidah itu dosa apanya aja bisa aja terhapus dengan ibadat-ibadat. Sebab ibadat atbi'is sayyi'at bil hasanat. Kita menggawi dosa, sudahi, hapuslah dosa itu dengan berbuat baik. Dengan cara kita berbuat kebaikan. Insyaallah kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Itu ngaran kaidah. Kecuali hak manusia. Nah, itu mau kada mau minta halal, minta ridho. Tapi ada hadis yang menegaskan bahwasanya haji itu hak manusia pun bisa terhapuskan berkat haji. Sumara itu ba'dul muhaqqiqina naqala al-ijma' alaih. Kemudian aku melihat ada sebagian muhaqqiqin, ulama-ulama yang meriwayatkan al-ijma'a alaihi, adanya kesepakatan atas pendapat yang kedua ini. Artinya haji kada kawa menghapus hak-hak manusia.
Wabihi, dengan riwayat ini yandafi'ul ibta'ul madhkuru tamassukan bil zawahir. Dengan adanya ijma ini tertolaklah, terbantahkanlah fatwa tersebut karena berpegang dengan zohir hadis. Titik. Ya, walaupun yang gitulah pun ada perkataan ulama, perkataan hadis dan ijma ulama, ijma kesepakatan ulama, maka yang dimenangkan dalam fikih itu ijma ulama. Karena ijma ulama tidak berani ijma kalau bukan mengambil dari Quran hadis juga. Mereka tidak mandiri mendirikan satu pendapat. Kalau mereka mendirikan pendapat wani-wani melawan hadis kada, inya mengambil hadis juga. Tapi masak sudah. Ya kan, masak berunding lawan ulama-ulama lah, ulama-ulama lain. Akhirnya diputuskan. Itu namanya ijma. Adapun zahir hadis itu ibaratnya belum masak. Nah, ibarat ada nasi lawan baras belum jadi. Nah, ijma itu ibaratnya nasi sudah. Hasil masakannya para ulama. Hadis itu masih berupa beras. Nah, jadi kita sebagai umat tentu aja kita mengambil nasi, karena nasi juga asalnya dari beras. Nah, paham ya kalau lah. Nah, supaya waninya jadi ulama melawan Rasulullah, bukan melawan, ya, bukan melawan. Yajibani wallahu subhanahu wa ta'ala.